Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate kondisi terbaru tanaman melon saya yang saya tanam di media polybag. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin hanya ingin berbagi informasi terkait kendala-kendala apa yang saya alami selama proses budidaya tanaman melon yang saya tanam di media polybag ini, teman-teman. Nah, kendala yang saya hadapi mulai dari tanam sampai saat ini itu tingkat curah hujan di daerah saya itu cukup tinggi, jadi hampir setiap hari diguyur hujan, dan alhasil berbagai macam persoalan muncul di tanaman melon, terutama pada masalah penyakit yang timbul. Nah, kebetulan di tanaman melon saya ini itu saya tanam ada dua tahap ya teman-teman. Kita lihat yang bagian ini tuh saya tanam di belakang sekitar selisih 10 hari dengan yang di depan sana ini. Nah, khusus untuk tanaman yang saya tanam di belakang ini, di sini terdapat banyak sekali gejala-gejala yang muncul saat awal tanam sampai saat ini. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan masalah apa yang timbul di tanaman melon saya ini selama musim penghujan. Nah, saya cuma ingin menyampaikan bahwa salah satu kendala yang kita hadapi dalam proses budidaya tanaman melon di polybag dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi yaitu ada dua. Yang pertama itu timbulnya penyakit, yang mana penyakit yang sering muncul saya lihat ini itu embun bulu, teman-teman. Selain penyakit embun bulu, juga ya tidak lepas dari yang namanya serangan-serangan hama yang datang mengganggu tanaman melon kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah penyakit embun bulu tadi itu. Penyakit embun bulu ini sangat umum terjadi ya teman-teman terhadap tanaman-tanaman kita ketika musim penghujan tiba. Dan yang kita ketahui bahwa penyakit embun bulu itu bukan cuma berada di tanaman melon, tetapi tanaman-tanaman yang lain juga itu ada yang kena. Nah, contoh seperti ini. Ini tanaman yang sudah terkena embun bulu, teman-teman. Kita lihat ada bercak-bercak kuning yang nempel di daun, berbintik kuning ya, seperti ini. Nah, ini gejala dia terkena penyakit embun bulu. Sekedar informasi bahwa penyakit embun bulu itu merupakan penyakit yang timbul akibat jamur-jamur patogen, disebabkan oleh jamur patogen, teman-teman, yang mana kemunculan tersebut diakibatkan oleh kelembaban yang cukup tinggi, salah satunya karena pengaruh curah hujan cukup tinggi sehingga kelembaban yang berada di media tanam itu sangat tinggi yang mengakibatkan proses terkenanya penyakit embun bulu itu sangat tinggi. Kita lihat ini. Tapi teman-teman tidak usah khawatir terhadap gejala yang seperti ini, karena penanganannya itu ada, teman-teman. Sebab pengalaman saya selama menanam melon yang ada di depan ini yang sudah besar, itu juga waktu mulai tanam itu terkena juga yang namanya embun bulu. Tetapi dengan penanganan yang baik tentunya akan dapat kita kendalikan atau kita sembuhkan. Nah, seperti apa pengendaliannya? Ya itu tadi,
dengan menggunakan cairan fungisida teman-teman. Itu salah satu cara untuk mengendalikan penyakit embun bulu yang ada pada tanaman kita. Nah, kita lihat juga ini ada serangan-serangan hama. Nah, saya lanjut tadi ya teman-teman, bahwa penggunaan fungisida ini sangat efektif digunakan di dalam keadaan seperti ini. Tapi bukan berarti bahwa fungisida jalan satu-satunya untuk mengendalikan penyakit embun bulu yang ada pada tanaman kita. Ada juga hal lain yang harus kita perhatikan. Contoh, nah, ketika kita melakukan proses penanganan, teman-teman sebisa mungkin tidak menggunakan atau tidak memberikan pupuk dulu kepada tanaman kita, karena kita ketahui bahwa pupuk itu mengandung nitrogen yang tinggi, yang mana nitrogen dapat mempercepat proses penyebaran penyakit pada tanaman kita. Jadi selain penggunaan fungisida, salah satu cara juga yaitu menghentikan sementara penggunaan pupuk atau pemberian pupuk pada tanaman kita selama proses pengobatan penyakit ini teman-teman. Nah, kalau pengalaman saya, penggunaan fungisida yang biasa saya gunakan untuk pengendalian ini, biasa saya gunakan fungisida triazol teman-teman, yang mana biasa itu kandungan bahan aktifnya mengandung azoxystrobin atau difeconazole, seperti produk Amistar Top, Skor, dan lain sebagainya. Tetapi untuk pencegahannya juga saya biasa gunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Nah, kita ketahui bahwa fungisida berbahan aktif mancozeb itu banyak juga jenisnya ya teman-teman. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Kalau saya biasa saya ganti-ganti pakai. Hari ini saya menggunakan kandungan azoxystrobin, besok saya gunakan mancozeb selama proses pengobatan tanaman, supaya jamur yang ada pada tanaman kita itu tidak apa istilahnya nih, tidak bisa bertahan dengan berbagai kandungan yang kita berikan sama dia, kandungan bahan aktif. Nah, mungkin seperti itu tips kalau dari saya ya teman-teman untuk pengendalian penyakit. Terus tidak lupa juga pengendalian hama, itu juga yang utama. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, ada tanaman saya yang sempat terserang hama seperti ini. Nah, kalau dia memiliki daun yang lubang-lubang seperti ini, tuh dia terkena hama ulat, biasa berada di bagian pucuk. Ya, pengendaliannya yaitu dengan menggunakan insektisida teman-teman, sesuai dengan gejala-gejala yang ada pada tanaman kita. Mungkin juga teman-teman di sini bisa melihat media tanam yang saya gunakan ini, saya tutup menggunakan plastik karena kemarin saya melakukan proses pencegahan jamur patogen dan bakteri dengan menggunakan agen hayati, yaitu agen hayati trichoderma. Jadi saya tutup dengan tujuan agar tidak gampang keluar kembali ketika terkena hujan. Tapi nanti saya akan buka kembali teman-teman. Nah, mungkin seperti ini yang saya sampaikan terkait tentang penyakit dan kondisi serangan hama pada tanaman melon. Jadi mungkin teman-teman bisa berbagi juga ketika memiliki pengalaman terkait tentang penyakit atau serangan hama pada tanaman melon. Jika teman-teman memiliki saran, masukan, atau pendapat, ya silakan teman-teman bisa mengetik di kolom komentar. Jadi sekian update terkini saya terhadap tanaman melon yang saya tanam di media polybag pada kesempatan kali ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.